はい、それじゃあ、画面ですね。提供しますね。Mereka. Ya, dari beberapa jawaban ya dari teman-teman ini bisa dilihat eh, hanya beberapa sih yang salah ya, beberapa hanya di poin beberapa di beberapa poin yang salah. Sisanya ya mondai nai to omoimasu ne. Jadi contoh nih, misal nomor satu itu semuanya betul rata-rata ya. Jadi kayak Cici wa kaisa o kei shiteimasu. Ayah saya itu mengelola perusahaan gitu kan. Nah, tapi di situ statementnya kemudian dipecah lagi ya, pakainya kaisa titik-titik saing wa rokuning dakede. Stereotipnya dipecah lagi kan sama dia. Nanti kalau orang bilang ayah saya mengelola perusahaan, oh berarti nanti stereotip yang muncul adalah oh besar gitu kan, namanya juga perusahaan. Nah lalu kemudian dipecah gitu ya stereotipnya, tentu di sini menggunakan toitemo ya, sesuai dengan teori yang berlaku kan. Kaisa toitemo saing wa rokunin dakedes ya, meskipun dikatakan perusahaan ya karyawannya cuma 6 gitu katanya. Kalau Nimo Kakawarazu ya tidak peduli walaupun ada apa gitu tetap dilakukan ini. Kalau ini mau kakawarazu, kalau dakarato ite hanya karena dikatakan gini ya bukan berarti begitu gitu, itu pakai dakarato ite. Jadi yang di sini yang tepat adalah B desu ne. Kemudian nomor dua juga semuanya betul ya, anu hito wa jijitsu o titik 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 watashi ni wa nanimo iwana kata, yang artinya tetapi kita cari kan kontras. Nah, yang artinya tetapi yang A, stay nagara, ya. Orang itu dia mengetahui faktanya, tapi dia tidak mengatakan apapun kepada saya. Nah, berarti menggunakannya inagara, ya. Kan kontras. Maeoki disebutnya ya pengantar. Oke, toitemo sama dengan sebelumnya ya, artinya meskipun gitu ya. Meskipun dikatakan karato ite hanya karena gitu. Nah, jadi yang tepat di situ yang A, stay nagara. Jadi nagara juga memiliki arti yang kontras, tidak hanya dua buah aktivitas yang dikerjakan saat bersamaan, gitu ya. Kita lanjut nomor tiga, Itsuka suisu ni itemitai to titik 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 nakanaka ikuchan suganai. Punya keinginan dia ya, kapan-kapan saya mau pergi deh, coba pergi ke Swiss, cuman di situ nakaka ikucan suganai, tapi saya nggak punya kesempatan kayaknya ya. Nah di situ menggunakan omoitsutsu yang sama dengan noni ya, padahal saya ingin sekali itu coba pergi ke Swiss, tapi ya nggak ada apa namanya, nggak ada kesempatan ya. Oke, jadi yang tepat adalah B ya, omoitsutsu. Oke, kita lanjut nomor 4. Kojishi ya, kojishi ga takai, biaya konstruksinya mahal titik-titik. Wanosisetsu wa mo sangkai mo tate naoshi o shiteiru. Nah, di sini dia tetap melakukan hal itu ya. Jadi si Setsu ini ya dilakukan peremajaan atau perbaikan gitu ya sebanyak 3 kali. Nah, berarti di sini menggunakan Nimo Kakawarazu. Nggak peduli walaupun biaya konstruksinya mahal ya. Shisetsu itu tetap memperbaikinya sebanyak 3 kali gitu kan ya. Kemudian masuk nomor 5, Haruga titik 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 Madasamu Ishiga Suzuku, tidak sesuai dengan em, tidak sesuai dengan aslinya gitu ya. Nah, maka di sini menggunakan pola Toyu Monono ya. Iyu Monono. Toa Iyu Monono. Emang benar ya, memang benar udah datang musim haru ya, musim semi, tapi ya masih dingin ya, masih berlanjut hari-hari dinginnya. Itu karena masih Nohoga Sekai. Nah, bagian pertama tidak banyak yang salah, bahkan ada yang betul semua gitu ya. Nah, yang bagian kedua nih, yang Bung no Kumitate ya banyak yang tertukar. Oke, kita lihat dari nomor satu ya. Nah, di sini ada polanya Nimo Kakawarazu. Nah, Nimo Kakawarazu sendiri kan apa namanya? Dia menggunakan kata benda tanpa partikel. Nah, kata benda tanpa partikel itu ada heijitsu dan kyo. Nah, kira-kira antara heijitsu atau kyo itu kan dua-duanya bisa masuk. Tapi kita lihat ada partikel wa di situ. Partikel wa berarti artinya adalah dia subjek, penanda subjeknya. Mungkin nggak subjeknya itu heijitsu terus yang disempitkan kyo. Terbalik ya. Jadi kyo-nya dulu. Hari ini tidak peduli gitu kan. Hari ini nggak peduli walaupun hari kerja gitu ya. Takusang no katani atsumate itadaki arigatou gozaimasu. Saya sangat berterima kasih karena banyak yang datang. Nah, karena subjek dia biasanya ada di awal gitu ya. Nah, di sini berarti kita tempatkan 3, 1.
Satu, dua, empat. Coba, hei, jitsu ni mau kakawarazu, gitu ya. Hari ini nggak peduli hari kerja, mereka tetap masuk, mereka tetap berkumpul. Maksudnya mereka tetap datang ke toko saya gitu. Makanya di situ ada kata arigato gozaimasu kan. Oke, kita lanjut nomor dua ya. Nomor dua, eh, monono ya. Nah, monono di sini bisa menggunakan kata kerja tapi futsuke. Nah, futsuke-nya di sini udah ada toroku shita. Ya, toroku shita. Toroku shita monono. Nah, ini gabung nih. Nah, terus ada jimu dan ni. Kita tahu toroku itu untuk partikel objeknya adalah ni, arahnya kan ni ya. Nah, ni-nya udah ada. Nah, dan juga di situ udah ada kata bendanya. Tinggal disusun kan. Jimu ni ya. Toro Kushita Monono emang bener sih saya udah daftar gym. Isogashi kute nakadakai kenai. Karena saya sibuk ya jadi jarang juga pergi ke sana gitu ya. Oke, lalu kemudian masuk nomor tiga. Nah, di sini ada Inagaramo. Nah, kita tahu di situ ada bentuk wakate. Iru kan ya, wakate iru. Karena bentuk TK ketemu imas. Tapi di situ menggunakan bentuk nagara, maka masnya hilang. Wakate inagara. Saya tahu sih gitu ya. Saya tahu, padahal saya tahu bahwa apa kira-kira bahwa gemuk gitu ya, futoru. Futoru to wakate ya. Satu, empat, dua. Saya tahu kalau apa? Saya tahu kalau itu akan jadi gemuk, tetapi saya tetap makan. Saya nggak bisa berhenti makan Indomie di malam hari kan gitu ya. Nah, itu minasang. Oke, lalu nomor empat minasang ya. Lagi-lagi bentuk sutsu, bentuknya maske itu. Maske ada di nomor empat, Rikaisi Sutsu. Nah, gabung deh sini ya. Nah, mudah kan? Nah, di sini udah muda kata benda, Shikang no kata benda. Ini udah pasti ketemu kata benda lagi. Ya, kata bendanya ada di muda kan. Tinggal gabung. Jikang no muda dato rikai si sutsu. Padahal saya paham bahwa itu mubazir waktunya, tapi saya tetap aja main game. Ya, di game Musteshimao. Nah, nomor lima, apa ini? Karatoite ya. Nah, ini tinggal gabung nih. Tuh, pola kalimatnya karatoite. Lalu di situ bisa teman-teman lihat karatoite kan ketemunya dengan Utsuke ya. Nah, hanya saja di situ ada kata bendanya cuma satu. Nah, satu kata benda itu pasti diperlukan untuk objek. Karena di sini udah ada partikel O. Nggak mungkin Atsui-nya ketemu O. Karena Atsui itu kata sifat I. Kata sifat I ketemu kata kerja itu nggak pakai partikel O. I-nya berubah jadi ku kan gitu ya. Nah, maka di sini pasti kata benda di sini. Kata bendanya nomor dua. Nah, sisa tinggal kita kalian gabung nih. Karatoite nggak mungkin berdiri sendiri karena dia pola, pattern. Dia perlu kata yang lain. Nah, kata yang lain udah ada Atsui kan. Nah, berarti tambahkan di sini. Atsui karatoite ya. Fuku o nui de i toa to yu wake de wa nai ya. Hanya karena panas ya bukan berarti kamu bisa melepas pakaianmu. Itu minasang ya. Jadi apa namanya? Seperti itulah untuk pembahasan soal hari ini. Ya, semakin ke sini mungkin saya jelasinnya semakin cepat ya karena kalian udah tahu formulanya kan. Bentuk Bung No Kumitate sebenarnya kalian sudah benar-benar paham formulanya. Yang harus kalian tuju ya tentu saja pola kalimat kan. Tapi kalau kalian memang masih belum paham, ya silakan interupsi gitu. Sensei kecepatan dong, tolong diulangi lagi. Ya itu nggak masalah kan. Itu ya. Seperti itu minasang. Oke, kita lanjut ke materi kita yang pertama yaitu adalah seperti biasa GOI ya. GOI selalu nomor satu minasang. Karena kalau bungkainya nomor satu ntar GOI-nya bisa hilang. Saya kasihkan nanti apa namanya menjelaskan bungkai pas sama azan ya. Jadi coba sambil kalian baca-baca aja dulu. Kalian apa dengerin azan. Setelah azan selesai kita lanjut.
Oke, kita lanjut ya. Dari Goi terlebih dahulu minasang. Oke. Nah, di sini masih dengan tema besar yang sama. Ah, tema desu ne. Senkai to onaji yona oki tema desu ne. Iro-iro hyougen shimashou. Ya, mari kita berekspresi atau dengan frasa gitu ya, hyougen. Nah, di sini pertanyaannya adalah dona dosa desu ka? Dosa berarti aksi ya, kegiatan aksi gitu. Aksi yang gimana sih? Nah, di situ kalian bisa lihat ada seseorang bacaan mungkin itu ya, bacaan gitu ya. Di bukunya di situ tertulis zashi o wakini kakaeta otoko ga tabako o kuaete kabe ni motarete iru. Sono mae o tori sugiyou to shita onna ga su apa itu? Sumazuite ya, sumazuite koronda. Sono yosu o mite ita otoko o onna wa nirada. Oke, kita lihat di sini. Ada beberapa kosakata yang tercetak tebal. Contoh waki, kakaeru, kuaeru, motareru, sumazuku gitu ya. Dan ini ya niramu ya satu lagi ya. Yaitu yang hari ini yang akan kita apa ya pelajari lah ya dengan seksama lah dengan santai. Dan di sini enaknya sudah dipisah nih berdasarkan anggota tubuh ya. Jadi aksi yang diklasifikasikan dengan anggota tubuh. Yang pertama bisa minasang lihat dari mata gitu ya. Tuh, me. Nah, kira-kira aksi apa yang bisa kalian lakukan dengan mata? Yang pertama adalah niramu. Nah, niramu itu ya melotot, membelalak gitu bahasa Indonesianya ya. Banyak ya tinggal kalian pilih aja yang mana. Melotot, membelalak gitu ya. Menatap tajam. Ya, di bahasa Indonesia juga banyak ya, nggak masalah di sini ya. Nah, bahasa Jepang bisa miru, meniramu gitu kan ya, bisa minasang. Oke. Nah, lalu kita lanjut di situ di bagian kedua di nomor dua ya, bukan bagian kedua. Nomor dua untuk anggota tubuh yang ditujukan untuk mata yaitu adalah nozoku. Heya no naka o nozoku. Nah, ini mengintip. Tuh, ya kan? Mengintip dalam kamar. Gitu ya. Heya no naka o nozoku. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, sekarang itu udah mata. Lah, kok dikit banget gitu ya. Iya, ini kan sebelum-sebelumnya juga pernah dipelajari gitu ya aksinya. Nah, ini ya yang masuk ke dalam level Jokyu ya adalah Niramu dan Nozoku gitu. Nah, sekarang kita pindah ke anggota tubuh mulut ya, kuci. Snack. Nah, yang pertama ada kuairu. Mungkin di sini kalian satu set ya. Tabako o kuairu gitu. Jangan kuairu aja. Kalau kuairu aja sebenarnya artinya menambahkan gitu. Contohnya shio okuaeru nambahin garam, sato okuaeru nambahin gula, kosho okuaeru nambahkan apa namanya lada gitu kan. Nah ini tabako gitu nggak mungkin kita artikan menambahkan rokok. Nanti maknanya beda. Nah jadi kita artikan tabako okuaeru satu set sama tabakonya kita artikan dengan merokok, gitu kan? Merokok. Hmm. Oke, lanjut lagi di sini ada ringgo kajiru. Nah kalau ini adalah menggigit. Nah, kalau untuk permen karet, gamu, oh kamu di situ ya, mengunyah ya, mengunyah, mengunyah atau dalam bahasa Indonesia lain bisa disebut dengan memamah, memamah ya bukan mepapah ya, memamah.
Ya. Nah, itu ya. Gamu. Oh, kamu mengunyah permen karet. Jangan ditelan ya. Nanti pupnya kayak apa ayam ya, sering makan karet. Oke, lanjut lagi di situ ada Mimi Motode Sasayaku. Membisikkan. Ide, biar mesra dikit ya. Membisikkan di pangkal telinga ya. Membisikkan. Udah, Mimi Moto ya, pangkal telinga, bukan di pangkal ketek, ya, bukan misikin namanya, ngeluh ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di bagian apa ini? Digabung ya. Ada yang pakai kelapa, kepala, ada yang pakai leher, ada yang pakai pundak, ada yang pakai lengan, ude. Yang pertama pakai kepala dulu tuh. Unazuku ya. Nah, ini mengangguk. Ya, meskipun yang mengangguk tidak hanya kepala kan. Pelampung pancing kalau ditarik ikan bisa juga ngangguk tuh. Nah, kalau yang ini unazukunya untuk kepala ya. Kalau hai-hai aja kan manggut-manggut aja tuh ya. Nah, itu namanya unazuku ya. Lalu kemudian ini pundak ya. Katani katsugu. Katsugu tuh memikul ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kalian artikan memikul. Kalau tanggung jawab bukan katsugu, dia ou. Itu ya, pakai kanji yang futang tuh fu-nya. Itu minasang. Kata nih katsugu, memikul di pundak ya. Ini kayak gini nih, sinterklas ya. Ini kan dia bawa apa ini? Sarung ya, mau pindahan. Nah, itu kan biasa dipikul di pundak. Nah, lalu kemudian kalau pakai ketek di situ wakini kakaeru. Ketek nggak enak. Ketiak ya, kalau pakai ketiak di situ kakaeru. Mendekap atau membawa gitu. Bahasa Inggrisnya carry ya, jenis mobil. Nah, tapi di sini kita artikan KKRU mendekap, mendekap atau membawa. Tapi dijepit gitu minasang tuh, ya. Biasanya habis jepit asem. Gitu ya, wakini KKRU, dekap atau membawa, tapi membawanya ya di situ di ketiak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjutlah. Lanjut di situ ada kagoo burasageru. Burasageru itu artinya menyangkutkan, ya. Tuh, disangkutin gitu ya. Menyangkutkan. Menyangkutkan apa ini, kago, keranjang ya, misalkan kalian ke swalayan supa, nah itu kan biasanya bawa kago, itu disangkutin kan di tangan kan, bukan di leher, terberat saja yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Oh, pemilihan umum, hati-hati, quick count ya. Oke, kita lanjut kita lanjut nih di sini. Hiji itu satu, tapi kalau secara bahasa Jepang hiji itu dua tuh, karena dia siku ya. Nah, tuh lihat, ini namanya hiji. Hiji o suku. Nah, suku kan sebenarnya artinya melekatkan. Tapi banyak banget tuh digunainnya suku. Bisa menggunakan tongkat tuh bisa pakai suku minasang. Ya. Nah, ini mungkin kita jadiin satu set hiji o suku, karena suku itu tergantung objek artinya, nggak bisa saya artikan satu persatu. Nah, jadi kalian langsung dengan hijinya gitu ya. Hiji o suku artinya berpangku tangan. Berpangku tangan ya. Tuh, ini kan kayak gini ya. Ini kan berpangku tangan namanya ya. Nah, itu bagian tubuh, anggota tubuh atama, kubi, kata, dan ude. Nah, sekarang kita masuk ke T yang pakai tangan nih. Sawaru udah tahu lah ya. Apa menyentuh ya. Lalu di sini ada atama okaku. Nah, kaku di sini nggak ada kanjinya sih ya. Tapi nggak mungkin menulis kepala di situ. Pasti menggaruk. Menggaruk kepala. Lalu sukomu. Nah, sukomu ini artinya bisa mencelupkan, menenggelamkan. Tapi karena di sini poketo gitu ya. Poketo ni teo sukomu. Berarti artinya di sini memasukkan gitu, memasukkan tangan di saku. Tuh, memasukkan tangan pada saku. Macam tuh ya. Oke, lanjut lagi. Hasamu. Pangni hamu hasamu. Menjepit ham, daging ya, daging ham. Menjepit daging ham dengan roti ya, biasa kan. Roti itu satu teprok ya. Roti luarnya dulu dikasih ham, ditimpa lagi sama roti. Nah, itu namanya hasamu tuh. Ya. Menjepit.
menjepit. Tuh, ya kan? Oke. Lanjut lagi di sini kutsukeru. Nah, kutsukeru ini artinya adalah apa ya? Merekatkan dengan lem nori. Merekatkan. Nah, ya. Lalu kemudian di situ ada suido no jaguchi, keran ya. Keran. Keran. Nah, lalu di situ ada hineru. Hineru artinya memilin. Nah, tapi di sini nggak mungkin memilin keran ya. Di sini ya tentu saja memutar keran. Kan sebenarnya bisa pakai mawaru gitu ya, tapi kan bahasanya enteng lah mawaru lah N5. Sekarang udah N2 pakainya hineru. Yang tapi nggak semua yang putar kalian pakai hineru minasang. Baut tuh baru bisa gitu. Itu ya, baru bisa. Kalau yang muter apa yang nggak bisa pakai hineru ya? Misal memutar ini apa handoru apa tuh setir mobil ya nggak bisa kalian putarnya menggunakan hineru gitu ya nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah sekarang yang anggota tubuhnya menggunakan ashi ya yaitu adalah kaki ya. Hizao mageru, mageru itu kan mage itu kan bengkok, mageru berarti membengkokkan, menekuk lah kalau di sini ya. Karena di situ kan dengkul, masa membengkokkan, ntar nggak kembali, menekuk. Bisa omageru, menekuk lutut. Ya, oke, kita lanjut lagi di situ. Mizo o matagu. Mizo itu parit, minasang. Ya, matagu itu melompati. Melompati. Kalau nggak tahu parit, got. Nah, tuh. Mizo o matagu, melompati got. Jepang nggak ada got ya, ditutup semuanya. Nggak tahu kalau di daerah ada kali ya. Nah, di sini kita lanjut ah. Isini Tsumazuku, tersandung ya, tersandung pada batu. Tersandung. Sumazuku. Oke. Lanjut lagi di situ Suberu ya. Suberu itu artinya tergelincir. Tergelincir. Tapi ini apa namanya? Kalau skateboard ya atau snowboard justru pengennya Suberi ya kan, Suberi Yasui Hoga kan namanya snowboard, masa peret gitu kan. Mungkin Suberu itu kalau Yukimichi de Suberu tergelincir di jalan apa bersalju ya. Tapi kalau snowboard mungkin menggelincirkan gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini ada lagi Dorode Sagamu. Nah, Sagamu ini jongkok ya minasang ya. Artis Korea. Tuh, jongkok ya. Tuh. Jongkok di jalanan. Jangan lama-lama minasang terdicomot sama tukang beling ya. Jongkok. Oke ya, itu yang bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Halaman kedua gitu maksudnya. Karadao nejiru. Nah, ini mungkin memelintir ya. Memelintir. Kita artikan memelintir saja. Kalau kalian pernah taiso tuh, nah ada karadao nejiru. Nah, tuh fitur kiri kanan pemanasan. Nah, itu namanya nejiru tuh. Yaitu memelintir. Bisa memutar, memelintir, memilin. Banyak ya bahasa Indonesia ya. Bahasa Jepang juga banyak, nggak mau kalah dia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kabeni motareru. Bersandar di tembok. Nah, makanya sampai sekarang tuh tembok masih baper gitu ya. Karena kelamaan. Nggak bangun-bangun dia. Kabeni motareru ya. Oke, lanjut lagi di situ tuh habis baper ditabrak dia minasak tuh Kabeni Butsukaru ya. Tertabrak pada dinding ya. Habis salah sendiri baper gitu kan. Baru cuma disenderin bentar doang. Baper langsung tabrak. Ya, Kabeni Butsukaru. Tapi beda ketika dia Butsukeru, dia jadi Tadoshi. Tadoshi kan aksi ya. Nah, berarti di sini kita artikan dengan menabrakkan. Wow, menabrakkan bola pada dinding. Gitu ya. Keadaannya tertabrak, aksinya menabrakkan gitu ya. Entah dengan sengaja atau nggak sengaja ya terserah. Pokoknya aksinya menabrakkan gitu Minas. Oke.
Lanjut lagi di situ jitensa atau surechigao. Surechigao tuh berpapasan ya. Berpapasan. Nah, lanjut lagi lanjut lagi di situ jimeng ya di apa di lantai ya. Jimeng oh hau merayap di tanah merayap merawap yo salah tuh merayap. Kayak ojigi, ojigi nggak tahu ya, nggak mungkin nggak ada di Indonesia. Kalau di kita kan salin, kalau mereka tuh ojigi tuh gitu ya, seperti itu minasang. Oke, nah seperti biasa kalian coba screenshot dulu ya. Oh silakan screenshot dulu dah sebelum kita mengerjakan soal. Oke sudah ya, kita bawa lagi. Hmm. Lanjut bawahnya lagi tuh terakhir. Sensei boleh nanya. Boleh dong. Sensei kan Suberu itu tadi artinya tergelincir. Mm-mm. Tapi Nihonjin di tempat kerja Suki sering ngomong Suberu Mm-mm. kara Kitsukete kudasai. Mm-mm. Suberu Jadi karena jadi ngartinya kan belum 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 tergelincir keadaannya Sensei. Jadi kenapa Kyotsuki? mm-mm. Maksudnya jadi ngartinya gimana Sensei? Eh, iya Suberu karena hati-hati tergelincir kan kalau Suberu itu belum terjadi ya kecuali Subeta udah terjadi sama seperti bilang Taberu kan Taberu itu kan belum makan tapi kalau Tabeta udah makan tuh gitu Oh, maksud jadi Suki itu sampai sekarang ngertiinnya licin, hati-hati ya gitu. Bukan berarti Sensei. secara aksi dia bukan licin artinya tapi Oh, tergelincir oh, kan secara konteks di dalam bahasa Jepang itu ada yang sifatnya belum terjadi sudah iya, terjadi kan. Nah, iya Suberu Sensei. itu konteksnya belum terjadi, tapi kalau Subeta dia udah Mm, jatuh tuh. Kalau Suberu kan belum kan? belum. Nah, iya makanya Oh, Suberu karena kamu akan tergelincir loh. Jadi hati-hati ya. Kayak gitu maksudnya. oh kira jadi Suki ngertiinnya selama ini tuh licin, awas Licin ya. jatuh gitu. Jadi kalau licin apa bahasa Jepangnya Sensei? Kalau apa namanya licin ya? Licin Licin karena itu air kobosu gitu Sensei. licin. Bentar, saya lupa lagi ya. Coba matene, ntar ingat dulu. Koke ya, koke. Oke, Ya, koke itu licin artinya. oke Sensei. Kayak kanjinya gini nih kanjinya nih. Atau bisa suberiasui. Nah, itu kalau ini biasanya perkataan sih biasanya menggunakan koke. Tapi kalau licin yang secara konteks itu yang salju atau karena air, itu bisa diartikan dengan suberiasui penggunaannya. Oh, Atau bisa juga heikatsu. Heikatsu juga licin. Nah, jadi bedanya koke sama hekatsu sama-sama bisa saling menggantikan Sensei. kalau untuk kata, wah itu perkataan itu orang itu licin banget. Itu nggak bisa pakai heikatsu, dia pakainya koke. Oh, Ngerti ya? Kalau koke itu nggak bisa. dia untuk perkataan. Iya, iya, Perkataan. Sensei. Iya, kalau heikatsu dia umum. Oke, Sensei. Misal kayak di lantai gitu habis ditel pas licin. Hmm. Kalau licin yang kayak gitu biasanya menggunakan suberiasui sih. Tapi ketika kita masuk pada sifat, dia masuknya jadi heikatsu. Oh, oke, Sensei. Oke deh, seperti Makasih, itu ya. Sensei. Ya, jadi kalau Suberu sendiri itu bisa diartikan dengan eh apa?
tergelincir gitu ya. Atau kalau heikatsu juga bisa diartikan dengan ini. Licinnya tuh apa namanya? Hada. Hada itu kulit ya. Nah, itu kulitnya licin banget tuh. Nah, itu bisa pakai heikatsu. Tapi nggak bisa pakai koke. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk apa evaluasi ya dari nomor 1 sampai nomor 8. Nih, silakan dikerjakan dalam Sensei, yuk. sumimasen. Sensei coba paling atas sensei belum di screenshot Oh, tadi semi yang paling keluar. atas ya. Oh iya, ini ya. Ini bukan. Sumimasen sensei. Udah aja Budesyo. Betsuni. Udah? Kalau udah kasih kode. Nah, udah sensei. Udah. Ininya bawahnya juga nggak? Yang ini. Enggak Yang apa ini. sensei. Enggak apa-apa. Ini. Udah. Udah. Hai. Arigatou Oke deh. gozaimasu. Ayo, Betsuni. Oke, kita lanjut di sini. Coba kalian kerjakan ya 8 butir soal ini dalam waktu 8 menit. Ya mungkin saya akan lewat-lewat dikit lah ya. Nanti akan saya kembali lagi. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 8 menit. Dozo.
Oke, omatase shimashita. Coba kita lihat jawaban-jawaban teman-teman ya. Dan Pipi Chang. Oke, Ayu, Fuad, Suki, Dedeja. Oh, Fuad. Iya Fuad silakan. Kalau sakit nggak apa-apa. Daiji ni shite kudasai ne karada ni. Rahma ya. Riri. Oke deh. Coba kita bahas ya. Satu persatu minasan. Ichiban kara desu ne. Ichiban wa, sa. Pipi Chang onegai shimasu. Ichiban. はい。車のドアで指を挟んだ。 Oke, Hasanda artinya Tangan jari terjepit di pintu mobil. ya pintu mobil ya. Kurumano doade yubio hasanda. Sebenarnya kalau hasamu sih aksi ya, menjepitkan gitu. Cuman secara bahasa Indonesia tuh kalau menjepitkan itu seolah-olah tuh sengaja gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang sih ketika dalam konteksnya ketidaksengajaan bisa juga menggunakan jido tadoshi ya. Cuman kontekstualnya harus berkaitan gitu dengan satu sama lain dari kalimat awal. Nah, contohnya ini kurumano doade yubio hasanda. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau kita artikan menjepitkan jari di pintu mobil. Cuman kan rasanya aneh gitu ya. Tapi betul tadi yang dipilih diksinya oleh Pipi Chang, terjepit jari-jari di di pintu mobil ya. Kalau Fureta kan dia sama dengan Sawaru ya. Mengelus atau menyentuh ya. Oke, kita lanjut nih Bang. Nomor 2. Ayo Chang yonde kudasai. Nih Bang. はい、先生。 Ayo yuk. 変な虫が床を張っている。 Hatte imas ne. Oke deh, artinya. Serangga yang aneh sedang merayap di lantai. Iya, merayap di lantai. Hengna mushi ya. Serangga yang aneh merayap di lantai. Bukan hagasu. Kalau hagasu mengelupaskan gitu ya. Oke, lanjut Sang Bang. Nomor 3. Kuat sakit ya, kata ganti ke Suki. Suki Chang, Sang Bang. Suki? Chang. はい。 Oke, Sang Bang doso. この道路は狭く、道路atau道? Michi. Hai Sensei. Hai Sensei. Ya, doso. Hai Sensei. Sinyal kah? Sensei. Hai, doso. Kikoete masu yo. この道、道路、山です。こMichi. の Michi desu. 道は狭くて、車と車がすれ違う。 Artinya, surechigau desu ne. Jalan ini sangat sempit. Kalau mobil dan mobil berpapasan susah ya. Oke deh. Sinyal ya. Jadi suaranya masuknya belakangan. Ya jadi ya Sang Bang yang tepat ayah surechigau berpapasan ya. Konomichi wa semakute. Nah lihat di situ clue-nya. Karena jalanan ini sempit, kuruma to kuruma ga surechigau no wa taihen. Jadi ketika mobil dan mobil itu saling berpapasan itu ya berat banget, sulit banget gitu ya.
Kalau Butsukaru berarti dia bukan udah taiheng lagi tuh minasan, kalau udah tabrakan gitu ya. Jadi yang tepat Surechigao. Oke, sekarang kita lanjut Yongbang. Yongbang mewah. Dede Chang yonde kudasai. Dek, Dede, はい、4 dozo. 番。膝を曲げたり伸ばしたりする。 Artinya, Menekuk lutut dan memutar ya. maksudnya meregangkan gitu, menekuk dan meregangkan. Menekuk dan meregangkan lutut. Iya, jadi kan kalau misalkan kita lagi apa ya, apa itu namanya yang kayak gitu? Taiso. Lupa. Hah? Apa? Taiso Sensei. Ya, Taiso bisa, atau yang satu lagi apa itu? Yang biasanya emak-emak pada eh, Zumba ya. Nah, itu Zumba tuh Agetari. Nah, itu tuh. Izawa Magetari Nobastari. Ntar kan ditekuk, ntar diregangin, nah kayak gitu maksudnya ya. Nah, itu cari yang dikotomi atau lawan kata dari Nobasu ya tadi Mageru. Bukan suku ya. Kalau suku tuh untuk hiji kan nggak ada juga berpangku kaki gitu ya. Jadi berpangku tangan. Maka di sini yang tepat magel. Desne. Sore jago bang. Gobang me. Rahmat yang yonde kudasai. はい、先生。スケートで後ろに滑る練習した。 Iya, artinya Latihan meluncur. Latihan meluncur. Latihan meluncur ke belakang dengan sepatu roda. Sketo. Sepatu Sket. roda. Gitu ya. Oke, sketo de usironi suberu rensu shita ya, latihan meluncurkan ya atau mengelincirkan gitu ya. Skate dengan skate di belakang. Oke, jadi yang tepat suberu ya, bukan hau. Mungkin juga kita merayap dengan skate gitu ya. Oke, kita lanjut Rokubang. Riri Chang yonde kudasai. Riri. はい、先生。 Rokubang dozo. はい、箱の中に何があるか覗いた。 Nozoita artinya Tadi itu apa sensei artinya? mengintip. Di dalam, tolong diintip apakah ada sesuatu di dalam kotak itu. Iya, ya. Jadi saya mengintip apakah ada sesuatu di dalam kotak itu. Jadi kalau kita menerka di dalam ada atau tidak, ya tentu mengintip ya, bukan membelalak atau bukan melotot gitu ya. Dakarama enoho ga sekai desu ne. Nah, di sini kita lanjut ke yang bagian keduanya, yang dimana di situ opsinya lebih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat nomor 7 iranai postao ya tentu saja hagasu ya. Mengelupaskan ya atau merobek ya, melepas gitu ya. Melepas poster yang tidak digunakan, bukan di pelintir, bukan juga di cegah, juga bukan juga ditutup ya. Kemudian nomor 8 okinani motsu o katani katsugu. Oke. Memikul barang yang besar di pundak. Oke, seperti itu minasang ya. Oke, jadi beberapa kosakata yang hari ini sudah kita pelajari. Ya, mungkin sedikit ya, nggak terlalu banyak ya minasang ya. Oke, nggak nyampe 30 ya. Kosakata 20 juga sepertinya nggak nyampe tuh. Jadi ya lebih ringan lah ya untuk kalian hafalkan nih hari ini. Karena besok masih ada materi lagi ya. Harusnya hari Selasa jadi hari Rabu. Oke, gomenne minasang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah bungkei ya, pola kalimat. Pola kalimat. Pemilu nih, seru juga nih pemilu ya. Pemilu. Lelelelelele. Nggak terasa kita sudah masuk bab 15. Sugoi nih minasang. Mo daiju goka. Nih.
Daijugoka. Pokoknya nanti ke bawah nih, semakin ke bawah kalian pelajari ya. Semakin banyak nanti semakin ke sini nanti kalian akan dapat satu buah kesimpulan yang mungkin kalau kalian ingat di awal tuh pernah saya berikan tuh materinya ya, intermezzonya sedikit. Jadi semakin tinggi ilmu itu sifatnya adalah lebih ke mendetail, bukan yang sifatnya general. Nah, nanti mungkin di awal-awal kosakatanya baru. Wah, baru nih artinya ini. Wah, baru nih artinya ini. Nah, nanti udah mulai ke sini. Ah, kalau pakai yang ini sebenarnya bisa saya pakai yang N4 polanya. Kalau begini berarti saya bisa pakai yang N5 polanya gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Semakin kalian banyak pembendaharaan kata, kalian akan lebih banyak lagi dalam memilih kosakata. Kalau kalian mentok di sini, ada kosakata lain, pakai yang ini gitu. Ya, semakin banyak pokoknya. Karena pola ya sebenarnya sedikit, cuma karena Jepang itu menganut secara linguistik ya, bahasanya itu menganut yang dimana setiap kata memiliki teori, setiap pola kalimat memiliki teori. Nah, jadi ada yang disebut dengan limitasi. Kalau pola yang ini kalian nggak boleh pakai yang itu. Gitu ya. Kalau pola kalimat ini itu khusus untuk yang ini. Nah, itu harus dipelajari. Gitu ya. Kalau kalian cuma ngapalin arti, bahaya. Ngapalin arti doang gitu. Lah, ntar ketemunya sama. Lah, ini sih sama kok sama ini artinya kayak gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya seperti yang di awal saya katakan secara konsisten. Ketika kalian menjadi penerjemah, yang diterjemahkan bukan arti tapi makna. Makanya di awal-awal tuh saya sering masukin beberapa materi penerjemahan gitu ya. Materi penerjemahannya tuh yang sifatnya yang berbeda seperti peribahasa gitu kan nggak serta-merta kalian artikan secara arti gitu ya, secara by per kosakata gitu. Tapi ya maknanya dijadikan satu, oh maknanya ini. Makanya nanti ketika kalian masuk, misal ya, kalian nanti jadi ahli dalam menerjemahkan teks. Itu kalian nggak bisa main terjemahin. Kalian dapat satu lembar bahasa Jepang. Itu nggak mungkin kalian artiin langsung. Salah caranya. Caranya adalah kalian baca dulu. Dapat intisarinya, baru kalian terjemahin. Bukan berarti main cepet-cepetan nih, main cepet-cepetan terjemahan. Kalian baca langsung artiin, baca langsung artiin. Saya jamin kalah dengan orang yang baca dulu keseluruhan karena dia poinnya udah dapet. Arahnya ke sini nih, kesimpulannya ke sini nih, gitu ya. Seperti itu Minasang. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam materinya. Semuanya yang ada di sini sudah pernah kalian pelajari dalam arti penggunaan, ya. Tapi maknanya berbeda. Kita lihat di sini ya, Daijugoka. Moshi sonara. Kalau begitu, ini kan tatoe so demo, andai pun begini, itu kira-kira yang berkaitan dengan itu. Ini kalau di Minano Nihongo ada di bab 25 ya, Minano Nihongo 1 lagi, N5. Ini ada di bab 25 ya. Lihat di sini Fukushu yang Ichibang moshi jiko o okoshitara tuh ada kan bentuk tara. Dosurun desu ka? Kalau terjadi kecelakaan apa yang kamu lakukan? Contoh nomor 2. Yoropa ikunara aki ga desu yo. Kalau bentuk nara belakangnya harus usulan atau kesimpulan dari si pembicara. Kalau kamu mau pergi ke Eropa, lihat kesimpulannya, lihat usulan dia. Aki ga desu yo. Paling bagus tuh musim gugur. Itu usulan dia. Lalu masuk nomor 3. Ima kara hasitte temo mani awanai desho. Ini ada di bab 25 di Minano Nihongo. Meskipun kamu berlari dari sekarang, nggak akan tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita mungkin kalau yang saya bilang, ini gampang nih buat kalian. Itu nggak akan saya perintahkan bikin rebung. Karena hari ini kita lumayan banyak ya materinya. Ada, ini dijadiin satu, Tostara, Tosureba, Tosuruto, dan sebagainya. Kemudian ada Mononara, lalu ada Yo Mononara, kemudian ada Nai Kotoniwa. Ini kalau di N3 tuh, kalau kalian ingat ada Tenakereba Naranai. Tenakereba Naranai. Tekara de Naito atau Tekara de Nakereba, ini Nai Kotoniwa mirip. Lalu ada O Nukinistewa itu mirip dengan Zuni ya atau Naide. Ini Tostemo atau Nistemo ya mirip dengan Temo lah tentu saja ya. Oke, kita masuk ke materi pertama, Tostara, Tosureba. Nah, di situ kalian bisa lihat kate ya.
Kate apa coba? Kate. Kate itu artinya adalah hipotesis ya, asumsi ya, perkiraan, dugaan. Nah, itu kira-kira minasang ya. Kalau bahasa kerennya hipotesis, tengah lagi asumsi, bawah lagi dugaan ya. Gitu. Itu kan kosakata ya yang sifatnya berurut gitu ya. Sebenarnya maknanya ya intinya sama. Oke, kalian bisa menggunakan Tostara, Tosureba, Tosuruto, Tonatara, Nareba, atau Naruto. Nah, ada nggak bedanya? Tentu ada. Oke, kita kembali ke N5 ya. Kalian tentu pernah diajarkan oleh sensei-sensei kalian sebelum saya, yaitu adalah bentuk Tara, bentuk Eba, dan bentuk To. Yang artinya semua kalau. Ya, pasti semuanya kalau. Tapi ingat nggak kalian? Ada bedanya. Kalau bentuk setara, semuanya bisa. Mau keinginan kayak, mau perintah kayak, mau apa. Bisa. Kalau bentuk eba jokengke, selama di kalimat A-nya, di sebelum bentuk eba-nya itu adalah keadaan, kalimat B-nya bebas. Boleh keinginan, boleh perintah, ya boleh harapan, itu boleh. Tapi kalau bentuk eba itu kalian gunakan di kalimat A-nya itu aksi, belakangnya harus keadaan. Nah, itu materi lama, harusnya sudah paham tentang itu. Nah, kalau bentuk to, mau depannya aksi kek, mau depannya keadaan kek, belakangnya harus keadaan. Nggak mungkin belakangnya itu pasti perintah, pasti tadoshi, itu nggak mungkin kalau bentuk to. Makanya dia to itu bentuk asumsi yang paling minim penggunaannya. Contoh ya, koreo osuto otsuriga demas. Demas, bukan otsuri oda simas, nggak boleh. Otsuri ode te kudasai, nggak boleh. Pokoknya otsuriga demas. Gitu ya. Pasti dia bentuknya paling kaku. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Sama, semuanya akan kalian bawa. Ini bentuk paling luas, yang kedua ini, nah ini bentuk paling terlimitasi. Paling terkurung lah ibaratnya ya. Kita baca nanti di maknanya. Pertama kita baca dulu definisi yang paling ringkasnya ya. Nani-nani to kateista baai, apabila kalian mengasumsikan ini gitu ya. Atau nani-nani to yukoto ninata baai, apabila menjadi sebuah asumsi yang seperti ini. So naru. Kita melakukan ini akan menjadi seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Cara penggunaan tostara, tosureba, atau tosuruto, atau dan sebagainya. Semuanya bentuk futsuke. Kalau Messi gimana? Ya lanjut aja. Tuh, Messi udah ada kan. Langsung ketemu tostara. Gakse tostara itu. Langsung aja. Nggak usah pakai apa-apa lagi yang bela-belain. Itu ya. Nah, kita lihat definisi yang lebih lengkap di sini. Tostara, tosureba, tosuruto wa kateno imiga suyoi. Nih, penegasan dalam arti hipotesis. Kalau kalian udah biasa pakai setara, biasa aja. Tapi kalau pakai, misalkan okane ga atara, biasa. Okane ga aru tostara, wah penegasan tuh. Oh, gitu ya. Bedanya cuma itu doang. Nah, coba di situ ada lagi nih masuk nih. Tonatara, tonareba, tonaruto wa, kalau yang sifatnya natara, nareba, tonaruto, jutsugeng surukano sega aruto kinitsuki. Sorega jutsugeng shita baai o kangaete iru. Kata dia, ya kok ditutup ah. Kata dia berhubung ada berhubung ada kemungkinan gitu ya, berhubung ada kemungkinan untuk merealisasikan hal itu, sorega jitsugeng shitabaai o kangaeteiru. Kita memikirkan apabila terjadinya sebuah realisasikan tersebut gitu ya. Nah, dochiramo atau niwa wasano handang nadoo arawasu bunga kuru. Maupun kalian bentuk to setara atau to natara, itu keduanya adalah di kalimat B-nya ya, induk kalimatnya itu muncul kalimat yang mengekspresikan tentang keputusan dari si pembicara, handang. Entah itu keputusannya keinginan ya terserah, bebas. Nah, bedanya di sini, lihat ada bedanya. To Naruto, Tosuruto atau To Naruto, no atau niwa, wasa no kibo, harapan. Iko, arawasubung, ya, keinginan. Hataraki kakek, perintah. Konai, nggak boleh.
Pokoknya sama, bentuk to itu sama. Nggak akan bisa dia untuk bentuk harapan, keinginan, perintah, itu belakangnya nggak mungkin. Pakai hipotesis pola kalimat to. Gitu ya. Itu yang harus kalian pahami atau kalian highlight di catatan kalian nantinya. Ya sekarang saya akan buatkan rebung. Gampang, gampang banget sih. Nih, ini ya. Pokoknya bisa bentuk bentuk tara, ya bisa bentuk tostara. Mau diganti itunya aja. Kayak gini ya. Nih. Okane ga atara. Apa coba? Okane ga atara, misal contohnya di sini kurumau kaitai. Lah ganti pakai tostara. Okane ga aru kan futsuke tostara. Udah kurumau kaitai. Nah, gitu ya. Penegasan. Oke, kita beri tanda di sini minasang. Penegasan bintang lah ya. Tuh. Nah, yang nggak boleh adalah tadi bentuk to. Nih. Okane. Pakai ini ya. Okane ga aru. Toshitara. To suru to. Suru to. Kurumao kaitai. Tetot ya. Kurumao kaitai des. Tetot. Nah, ini tetot minasang ya. Tako tetot. Nah, itu kan keinginan. Kan sesuai teori aja dong. Keinginan nggak boleh dibentuk yang ada to-nya. Ya di sini. To. Nggak boleh ya. Oke. Jadi apa artinya? Artinya mau disamain juga nggak apa-apa. Jika, kalau, ya bebas. Yang penting maknanya kalian udah paham. Ini penegasan aja sebenarnya. Penegasan dari bentuk hipotesis. Mau kalian pakai jika kayak kalau. Tapi kalau andai nggak bisa ya. Kalau andai itu kayak bener-bener itu bukan dugaan tuh. Itu apa ya? Pengandaian ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin disebutnya conditional sentence ya. Ini kan ya. Jadi jika, kalau, jikalau juga boleh lah. Tuh, pilih aja yang salah satu yang mana. Oke, saya bacakan nomor 1 terlebih dahulu minasang. Perhatikan di sini Ichibang. Mujing to ni nani ka hitotsu dake motte ikeru to shitara nani o motte ikitai desu ka? Jikalau kamu bisa membawa satu buah sesuatu di pulau tak berpenghuni, apa yang ingin kamu bawa? Nah, gitu minasang ya. Jikalau ya. Penegasan aja suyoi nih tuh ya, katei no imiga suyoi. Kalau mau kalian ganti dengan mote iketara nggak masalah, tapi ya bukan penegasan, bentuknya biasa gitu ya. Oke, lanjut nih bang nih nomor 2 Artika. Artika udah nggak ada. Ini api pacang nih bang Yonde Kudasai. Api nyimak ya. Maaf nggak ngelihat. Nomor 2 kita ganti. Gomen nih. Ayu Chang Yonde Kudasai. Ini bang. Hai sensei, nih bang. Moshi hikoki ni notte itta to shitara, boku wa mo kono yo ni inakatta. Kalau naik pesawat itu, boku saya ya sensei. Iya. Saya udah nggak ada di dunia ini. Iya, karena kecelakaan gitu ya. Itu kan berarti kan hipotesisnya tuh ini kuat ya. Moshi hikoki ni notte ita to shitara, boku wa mo kono yo ni inakatta. Jikalau saya naiki pesawat itu, maka aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Gitu ya minasang. Itu kan hipotesis. Meskipun di sini lampau, tapi hipotesis, tetap hipotesis. Beda dengan bentuk tostara di mana di sini dilarang. Tostara, bentuk tara ya. Bentuk tara kalau belakangnya lampau, taranya berubah jadi setelah. Itu hati-hati.
Kalau ini diperbolehkan bentuk lampau. Oke, kita lanjut nomor 3. Sangbang, Rahma Chang Yonde Kudasai. Hai sensei. Hai dozo. Kare ga honnin Haning. hannin de wa nai to suru to dokoka ni honto ni honnin Haning ga ga. hai hannin ga iru hazu da. Iya, artinya Hannin apa sih? penjahat. Oh, kalau Kalau dia dia bukan penjahat, bukan penjahat, mm-mm, gimana seharusnya mm, penjahat yang sebenarnya itu di mana? iya, gitu ya. Karega Haning Dewana itu Suruto dia beda sendiri tuh. Kalau yang ini ada bentuk keinginan tuh, nah ini nggak bisa dia. Karega Haning Dewana itu Suruto kalau bukan dia pelakunya atau penjahatnya, Doko kani hontono Haning ga iru hazuda. Di mana seharusnya ada penjahat yang sebenarnya gitu ya. Hey, Kis, kita lanjut. Yong Bang. Oh iya, El Gacang nyimak ya. Oke des, daijoubu desu yo. Riri Chang Yonde Kudasai, Yong Bang. Ri, Hai Sensei. Yong Bang, Dozo. Zeikin ga agaru to nareba kokumin no sekatsu wa masu-masu taihen ni naru daro. Itu desu ne, artinya. Jikalau pajaknya naik, Mm-mm, kemungkinan kehidupan masyarakat kemungkinan mm-mm. akan menjadi berat. Iya, akan semakin berat. Ada kata masu-masu ya. Sumasu taiheng ni narudaro. Oke, tepat ya. Zeikin ga agaru to nareba. Kalau pajaknya menjadi naik, maka kehidupan masyarakat kemungkinan akan semakin berat. Gitu ya. Oke, yang nomor 5 biar saya ya. Karena waktunya, saya nggak lihat waktunya ternyata dikit lagi ya. Setengah jam lagi hampir. Oke, nomor 5 saya yang baca. Hikosu to Naruto kanari no okane ga kakaru. Daijoubu kana? Kalau saya pindah rumah, perlu duit yang cukup nih. Nggak apa-apa Pak ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya intinya sama dengan bentuk setara. Cuman dia bentuk penegasan hipotesis ya. Itu saja minasang. Dan yang harus diperhatikan di situ, bentuk tara beda dengan bentuk to. Untuk eba bentuk beda dengan bentuk to. Untuk to belakangnya tidak paling terperangkap maksudnya ya. Dia nggak bisa luwes gitu. Oke. Kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya, yaitu pola kalimat kedua, yang artinya mononara. Nah, kalau yang ini pengandaian nih minasang. Mononara, kalian bisa lihat di sini ya. Moshi dekiru nara so shitai. So shite hoshi. Belakangnya kalimat B-nya harus keinginan. Gitu ya. Oke. Dia mononara itu hanya bisa menggunakan kata kerja di shokei. Nah, untuk lebih lengkapnya, di sini bisa kita baca definisinya. Muri. Sona koto o katei shite iyu. Apa artinya? Mengatakan sebuah asumsi yang sifatnya mustahil. Kita udah tahu, nggak mungkin. Tapi, asumsi aja lah. Kalau misalkan iya, ya saya beginilah. Kira-kira gitu, minasang. Mae ni wa kano no imi o arawasu doshi ga kuru. Nah, untuk kalimat A, itu adalah muncul kata kerja yang mengekspresikan arti chance ya, memiliki arti yang mungkin tapi sedikit gitu minasang. Nah, di kalimat B-nya atau niwa wasano kiboya kita yo arawasu bunga kuru. Nah, jadi kalau di kalimat B-nya itu harapan, lalu kemudian keinginan gitu ya kalimat-kalimat itu. Sang noyoni aite o shigeki suru ikata no rei mo aru. Nah, nomor 3 itu juga sering kita temui sebagai bentuk untuk menyerang dari lawan bicara. Gitu ya. Nah, ini berarti, ini kan muri sebenarnya ya, muri sonakoto. Berarti kita artikan andai, pengandaian. Oke, kalimatnya ya.
Reibungnya. Reibung. Saya dari kemarin lupa nama artis. Nama artis siapa ya yang cakep ya? Aya Ueno ya di Jepang. Nah, ini aja lah. Aya. Nah, istri saya lagi di luar ini. Aya Ueno. Ueno Sang. Ueno. Ueno Sang. Ueno Sang. Tuh. Kekong. Ini Mamuri ya kan? Kekong. Suruh Mononara. Jangan sampai denger nih. Kekong suruh Mononara. Paride. Paride. Kekong Patistai. Singkong Ryoko pari Singkong Ryoko Stai. Koko Stai. Nah, lihat di sini ya. Tuh. Nih, yang ini muri ya, hampir mustahil. Bukan mustahil, hampir mustahil. Kan tadi kano, hampir mustahil. Ya, meskipun kemungkinannya 0,00 sekian persen gitu ya. Ya, tapi kan mungkin tetap namanya di dunia kok. Nah, ini harus keinginan ya kalimatnya ya. Keinginan. Tuh. Jadi kalau diartikan pelan-pelan ya, biar nggak kedengeran. Andai saya menikah dengan Ueno. Teman-teman juga nggak tahu Ueno siapa. Saya ingin bulan madu. Bulan madu di Paris. Ya, tanpa pakai E. Ke Paris. Paris. Oh, gitu ya. Oke, jadi kalau mononara tuh ya hampir mustahil. Seperti itulah kira-kira ya. Ueno sang to kekong suru mononara pari singkong ryoko ostai. Andaikan titik dengan Ueno, saya ingin bulan madu ke Paris. Ya, kepotong lagi. Oke ya, kita masuk ke Reibung sekarang. Ichibang. Seperti biasa, saya yang baca Ichibang ya. Ichibang. Modoreru mononara, niju neng mae no watashi ni modotte jinsei o yari naoshitai. Andai saya bisa kembali, saya ingin kembali kepada saya yang sekitar 20 tahun lalu. Dan saya ingin memperbaiki kehidupan saya. Wow, chan suganai ya. Oke, lanjut nomor 2. Nih bang. Nih bang Mewa. Suki-chan yonde kudasai nih bang. Hai Sensei. Dozo. あの日の出来事を忘れられるものなら忘れたいのに。Aso desu ne artinya. Andai ajak Dikigoto itu kejadian. Peristiwa. Kejadian boleh. Peristiwa bisa, kejadian bisa. Kalau andai ajak peristiwa hari itu bisa dilupain, aku pengen lupain. Ya, padahal aku ingin lupain. Ingin lupain. Gitu ya. Oke deh, sip. Lanjut, nomor 3. Dede Chang Yonde Kudasai. Hai Sensei, sang bang, yareru mono nara yatte miro. Nah, tuh, nyerang lawan bicara. Artinya, Ayo lakukan, Anda itu bisa. iya. Shigeki tuh menyerang ya, minasang ya, Shigeki. Oke, jadi yareru mono nara yatte miro. Ayo coba dong kerjain. Anda itu bisa dilakukan, gitu ya. Nah, itu buat nyerang lawan bicara, gitu ya, mendesak. Oke, itu jadi beda dengan yang sebelumnya, hipotesis, tapi yang ini pengandaian, ya. Oke, sekarang masuk ke pola kalimat ketiga. Dia masih pakai mononara, cuman bedanya dia pakai ikoke di sininya.
Tuh, ikoke. Ya artinya kalau yang tadi keinginan, kalau ini taiheng. Ya, kalimat induk kalimatnya bedanya di induk kalimat. Kalau yang tadi kan keinginan, andai begini akan begini. Tapi kalau yang ini, andai begini, kejadiannya akan jadi seperti ini. Hal-hal yang misteri, menyeramkan. Hal yang tidak ingin itu terjadi gitu ya, taiheng nakoto ni naru. Ini juga masih sifatnya dugaan ya. Karena semuanya di sini asumsi kok. Nah, cara penggunaannya hanya bisa kata kerja sama seperti tadi, cuman dia bukan futsuke. Tadi futsuke ya, jiso, bukan jisoke ya. Tapi di sini ikoke. Ya, lalu ketemu dengan mononara. Lalu kemudian di sini definisinya bisa kita baca atau ni kito taiheng nakoto ni naruto yu imi no suiryo o arawasu bunga kuru ya. Di kalimat B-nya muncul sebuah kalimat yang mengekspresikan sebuah dugaan ya, sebagai arti daripada hal yang berat terjadi. Bentar ya minasang ya, lagi azan. Kita dengarkan dulu, minta waktunya sebentar. Oke, omatase shimashita. Kita lanjut ya. Yo mononara, di mana kalimat A itu suatu hal yang dihipotesiskan, yang diasumsikan terjadi. Kalimat B muncul kalimat buruk. Oke, contoh. Biar cepet nih. Oke.
Kalau ini kan keinginan ya. Kalau yang ini juga artinya tetap sama andai ya. Kalau mau disamain nggak masalah. Jika juga boleh, kalau juga boleh. Misal di sini kita buat kalimatnya yang tadi aja. Ano hikoki. Ano hikoki. Nih, noru kan ya. Tapi noru diubah, kalian ubah nih ke dalam bentuk ikoke. Ikoke-nya berarti jadi noro ya. Jadi bukan bukan noruyo tapi jadinya noro minasang ya. Oke. Ano hikoki ni noro. To. Noro mononara kok pakai no sih. Mononara taiheng nakoto ya. Chiko ni au. Tuh. Itu ya. Jadi kalimat yang ini hipotesis, duga. Hipotesis. Hipotesis. Oke, yang ini taiheng nakoto. Taiheng tuh sebenarnya bahasa Indonesianya agak jelimet ya. Hal yang buruk lah kayak gitu. Hal yang buruk. Ya, andai saya menaiki pesawat itu akan terjadi kecelakaan. Kita lihat nih. Pokoknya yang dihafalin maknanya ya. Artinya sih agak mirip-mirip aja nih. Oke, di sini bisa kalian artikan andai, tapi kalimat B-nya bersyarat harus buruk. Kalian bisa lihat di sini minasang, nih Cibang ya. Watashi wa alergi taishitsu nanode awanai shokuhin o tabeyou mono nara karada no achikochi ga kayuku naru. Saya karena memiliki alergi. Andai saya memakan makanan yang tidak cocok, akan muncul gatal di sana sini dari tubuh saya. Nah, ini kan taiheng nakoto. So, ya kan? Harus taiheng pokoknya ya. Lanjut nih Bang. Pipi cang yonde kudasai. はい。山道は危ない。ちょっと足を踏み外そうものなら、大怪我、Ya, oke Kak. 大怪我をするだろ Ya. う。jalan Yamamichi. Jalanan trek gunung. Jalanan gunung itu berbahaya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. melepas pijakan kaki sedikit saja, Betul, sip. akan menjadi luka yang berat. Serius. Ya, luka yang berat, luka yang serius, atau cedera parah, itu juga bisa ya. Yamamichi wa abunai, ya, trek gunung itu bahaya. Contoh, hashio fumi hazuso mono nara, oke gao surudaro. Wah, bagus sekali ya artinya ya. Kalau kamu sedikit saja melepas pijakan kakimu, kemungkinan akan cedera parah. Oke, lanjut, Sang Bang. Ayo Cang yonde kudasai, Sang Bang. はい、先生。車の運転中は一瞬でもよそ見をしようものなら事故を起こすぞ。 Iya. Okosuzo, bahasa itu dansei kotoba itu, zo. Kalau Artinya sementara mengemudi mobil, jika ingin berpaling meski hanya sesaat akan terjadi kecelakaan. Iya, sip ya. Meski hanya sesaat berpaling gitu ya, maka akan terjadi kecelakaan. Lihat semuanya itu taiheng. Achiko chikayu kunaru. Oke gao surudaro. Jiko okosuzo. Semuanya taiheng ya, karena itu syarat dari bentuk yo mononara. Kita lanjut ke poin keempat ya, yaitu naikoto niwa. Mungkin kalian pernah pelajari tekara de naito, tekara de nakereba. Same, same, sama ya. Nani nakereba arukoto ga jitsugen shinai. Kalau nggak ada ini, maka kamu tidak bisa merealisasikan hal itu. Itu kan maksud sama dengan tekara de nakereba, belakangnya juga negatif. Ini juga negatif.
nai, semarenai, muri, ya. Sama kan? Nah, nai namanya ini nai ya, berarti semuanya kan harus dalam bentuk negatif. Nai, kunai, denai, koto niwa ya. Atau niwa hitei teki na imi no bunga kuru. Pokoknya sama lah dengan bentuk tekara dena kereba. Artinya adalah kalau tidak. Oke, simple. Nih, contohnya. Oke. Enyong. Motte. Inai. Koto niwa. Kaigo. Toshite. Kaigo toshite. Nihon de. Hatarakenai. Minimal kan N4 ya kaigo. Tuh, ya kan? Kalau tidak memiliki N4, N34 tidak dapat bekerja di Jepang. Aduh. Sebagai perawat lansia. Ya, kalau tidak memiliki N4 tidak dapat bekerja di Jepang sebagai perawat lansia. Kita baca rebungnya minasang. Sama kan dengan tekara dena kereba. Enyong motte inakte tekara dena kereba. Motte ite kara dena kereba. Cuman nainya dia masuk ke dalam polanya gitu. Kalau ini kan dia nainya masuk ke dalam setsuzokunya, cara nyambungnya. Bedanya hanya itu, tapi secara makna yang tersirat sama ya. Oke, kita baca di reibungnya nomor 1 Ichibang ya. Ichido atte minai koto ni wa shigoto o makaserareru hito ga doka wakaranai. Kalau tidak bertemu satu kali saja, saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan tanggung jawab pekerjaan. Gitu ya. Seperti itu minasang. Oke, kita lanjut nomor 2 sekarang. Setelah Ayu Chang di sini. Rahmat Chang yonde kudasai. Nih, Bang. Hai, Sensei. Okane ga nai koto ni wa, kono keikaku wa susumerare. Artinya, Kalau tidak ada uang, rencana ini tidak bisa dilanjutkan. tepat sekali ya. Okane ga nai koto ni wa kono keikaku wa susumerarenai. Ya, kalau tidak ada uang, maka rencana ini tidak bisa dilanjutkan. Lanjut lagi nomor 3. Riri Chang yonde kudasai. Riri lagu fokus nonton ya. Ganti Suki. Suki Chang. Hai. Kang Bang dozo. Ashi ga motto jobu de nai koto ni wa, ano yama ni noboru no wa muri daro. Jobu apa sih? Kuat. Kuat. Oh. Kalau tidak terlalu, kalau kaki tidak terlalu kuat untuk bisa mendaki gunung itu mustahil. Iya. Mustahil untuk bisa mendaki gunung itu. Iya, oke. Muri itu secara struktur kalimat dia positif ya, karena di situ daro. Cuman secara makna kan dia ada mu. Mu itu kanji dari nai sebenarnya. Ya, tidak gitu kan. Muri. Ri itu kan teori. Secara teoritis itu nggak bisa gitu ya. Jadi bisa diartikan tidak rasional atau mustahil gitu ya. Nah, jadi dia tetap secara makna negatif. Karena yang di situ yang disematkan di sini adalah hitei tekina imi, bukan hitei bung. Kalau hitei bung baru kalimat negatif. Kalau ini yang artinya negatif. Itu ya, pahami di sana ya minasang. Oke, kita lanjut lagi.
Masih ada 2 ya pola kalimatnya. Kita lanjut ke pola kalimat kelima, yaitu nani-nani o nuki nistewa. Nuki. Ya, saya breakdown dulu nih pola kalimatnya. O itu objek, nanti pasti kata benda di belakangnya. Nuki, nukimas yang artinya mencungkil, mencabut. Ya. Kalau saya cabut objeknya, jadinya begini. Nah, gitu, kira-kira gitu ya. Itu secara breakdown. Nah, oke. Nah, secara artinya adalah seperti ini, minasan. Nani-nani ga nakereba. Kalau nggak ada ini, atau nani-nani kangai ni irenai jotai dewa. Kalau keadaannya kalian nggak masukkan itu, haru koto ga jitsugeng sinai. Maka tidak dapat realisasi. Sama ya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa aksi. Tapi kalau yang ini, itu biasanya eksistensi. Karena dia kata benda. Hanya kata benda di belakangnya. Kata benda, nuki nishitewa. Nah, kalian bisa lihat secara definisi lebih luas di sini. Washa ga takaku hyoka suru mono o arawasu kotoba ni suku. Pahami di sini minasang? Melekat kosakata yang mengekspresikan sebuah hal yang memiliki evaluasi sangat tinggi dari si pembicara. Sebuah hal, sebuah barang yang memang menurut kita penting. Itu kan yang disebut dengan takaku hyoka. Evaluasinya tinggi. Gitu ya. Lalu kemudian kalimat B-nya, atoni wa jitsugeng shinai to yu imi no bunga kuru. Sama seperti sebelumnya ya. Muncul kalimat yang artinya tidak dapat terrealisasi. Oke, kita coba rebung lagi. Coba rebung lagi ya. Di sini harus kata benda. Oke, contoh kalimatnya. Hikoshi. Saya lagi suka pesawat kayaknya nih ya. Hikoshi. O. Nuki. Ni shite wa hikoki ga hikoki ga tobu koto ga dekinai. Ya, ini kata bendanya nih, eksistensi nih, hikoshi ya. Ini polanya, lalu kemudian ini induk kalimatnya tidak bisa terrealisasi ya. Jadi kalau diartikan tanpa adanya pilot. Pilot itu jabatan ya, bukan merek pulpen. Tanpa adanya pilot, pesawat tidak bisa terbang. Ya iyalah, macam-macam aja ya. Oke, tanpa adanya pilot, pesawat tidak bisa terbang ya. Eksistensi, pilotnya eksistensi, pesawat tidak bisa terbang, yaitu jitsugeng shinai, sebuah hal yang tidak dapat terrealisasi. Itu ya. Oke, coba kita lihat reibungnya minasang. Reibung. Nomor 1 seperti biasa saya yang baca ya. Oh ini saya artikan dulu. Tanpa adanya. Kalau tanpa reibung ya cepat juga sih ya menjelaskan ini ya. Atau saya yang jelasinnya terlalu cepat. Kalau begitu kalian bisa interupsi ya. Kalian bisa interupsi, bisa negur saya. Sensei terlalu cepat, nggak masalah minasang. Mondai nih. Kalau malu misalkan pakai suara, di chat aja. Kasih saya kode terlalu cepat gitu ya. Soalnya tadi lewat 19 itu saya baru menjelaskan 1 pola. Tapi ini udah menjelaskan 5 pola. Waktunya cepat gitu. Takutnya saya kecepatan gitu kan ya. Oke. Kalau pas ya, alhamdulillah sih ya. Saya ulangi ya di sini reibungnya minasang. Internet toto meru o nuki ni shite wa gendai shakai wa naritatanai to ittemo ii. Apa artinya? Tanpa adanya email atau surel ya, tanpa adanya surel dan juga internet, kehidupan modern bisa dikatakan
tidak terrealisasi, gitu ya. Naritatanai, tidak menjadi, gitu ya, tidak menjadi hal tersebut. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 2 nih Bang sekarang. Nih Bang. Dede Chang yonde kudasai. はい、先生。田中先生の好意的なご指導を抜きにしては、この勉強会は続けられないだろ Oke des, artinya う。kalau tanpa panduan koi tekina koi tekina tuh kebaikan hati. Kalau tanpa panduan kebaikan hati Tanaka Sensei, Bengkyokai itu teman aja. Kerja kelompok. Pembelajaran. Ya kerja kelompok boleh. Kerja kelompok ini tidak dapat dilanjutkan, bukan? Iya, tidak dapat dilanjutkan, bukan. Sip ya. Jadi Tanaka Sensei no koi tekina goshido. Tanaka Sensei itu baik hati gitu ya. Kemurahan hati. Goshido o nuki ni shite wa kono benkyou kai wa suzukerarenai daro. Kalau tanpa adanya panduan atau bimbingan yang murah hati dari Tanaka Sensei, maka grup belajar ini tidak dapat dilanjutkan, bukan? Gitu ya. Tidak dapat eksis, bukan? Kore tomo daijoubu desu ne. Sore ja sangbang. Sangbang me pipi chang yonde kudasai. はい。ボランティアの人たちの助けを抜きにしては、外国人の受け入れ計画は無理だと思う。 Iya, muri lagi. Artinya? Tanpa adanya bantuan dari borantia, Sukarelawan? sukarelawan, para sukarelawan, tuh saya pikir mustahil rencana masuk untuk Iya, orang asing. Untuk orang asing. Jadi UKIRE itu bisa rekrut, bisa memasukkan gitu ya UKIRE. Maka kan kalian kerja tuh ya, ada yang disebut dengan UKIRE Kigyo. Nah, UKIRE Kigyo tuh perusahaan penerima kalian. Nah, ini UKIRE bisa kita artikan dengan memasukkan orang asing gitu ya. Jadi Sangbang ini saya ulangi reibungnya ya. Borantia no hitotachi no tasuke o nuki ni shite wa gaikokujin no ukeire keikaku wa muri da to omou. Tanpa adanya bantuan para sukarelawan, saya rasa rencana untuk memasukkan orang asing itu mustahil. Ya. Oke des. Itu ya, itu untuk pola kalimat kelima. Sama kan dengan Naide, Zuni gitu ya. Seperti itu minasan. Oke, kita lanjut ke pola kalimat terakhir ya. Udah terakhir aja ya. Ke-6. Oke, di sini toustemo. Wah, ini gampang nih. Ini gampang banget. Penegasan doang. Ya. Nih, pokoknya sama dengan bentuk temo yang ada di bab 25. Nistemo, nisiro, niseo. Ya. Bisa saling menggantikan semuanya. Karena di sini tidak ditulis ya secara gamblang. Oke. Cuman bedanya nanti yang tostemo dengan nistemo dan nisiro dan niseo aja. Nah, di sini untuk definisi yang lebih singkatnya di sini adalah tatoe nani nani to iu koto ga jijitsu demo, meskipun seandainya fakta ini begini, jijitsu fakta ya. Wasa no kimochi wa sore ni eikyo sarenai. Nggak akan berpengaruh juga pada perasaan si pembicara. Nah, maka penggunaan tostemo itu futsuke. Nistemo, nisiro, dan niseo sama futsuke. Cuman bedanya kalau meisi nggak perlu pakai apa-apa. Ya, kalau pakai tostemo berarti meisinya pakai da gitu ya. Seperti itu minasan. Nah, ini di sini untuk definisi lebih lengkapnya adalah mae ni kurubung wa tostemo wa kate no koto.
Kalau kalimatnya atau pola kalimatnya itu menggunakan tostemo, maka dia adalah bentuknya hipotesis, hanya menduga-duga, belum terjadi. Kalau nistemo, nishiro, niseo wa katei no koto demo, jijitsu demo yoi. Untuk nistemo, untuk nishiro, untuk niseo, baik hipotesis maupun fakta boleh. Ya, tuh boleh. Gimbong si o sukaureimu oi. Sering juga menggunakan contoh yang menggunakan kata tanya, gimong shi. Lalu kata dia, atau niwa di akhir kalimatnya, omoni wasano hyoka handang kangso o arawasu bunga kuru. Pada umumnya muncul kalimat yang mengekspresikan kesan, keputusan, atau evaluasi dari si pembicara. Oke, artinya apa? Artinya berarti sekalipun, ya sekalipun kayaknya belum digunain ya. Sekalipun lah, sekalipun. Atau andai pun, serahlah. Pokoknya kalian udah paham ininya. Apa namanya? Teorinya, ya kan? Saya ngajarinya teori. Arti sih tergantung ya. Oke, contoh nih. Kanojo ga natoku natoku salah kok kanjinya. Ini nih. Natoku shinai ni shitemo kan apa ya? Nihong ikimas. Saya tetap pergi ke Jepang. Oke, ya. Karena saya bentuk nistemo, ini sebenarnya hipotesis, bukan fakta. Tapi kalau pakai stemo, bisa sifatnya fakta nih. Kalau di sini ikimashita berarti fakta. Kalau dia di sini simple present ya, belum terjadi kan. Itu sifatnya baru hipotesis. Kan menduga, belum terjadi. Kalau fakta kan sudah. Nah, kalau bentuk tostemo ya, berarti dia bentuknya hanya hipotesis. Tadi ya, mengacu pada teori yang ada kan. Oke, karena di sini nistemo, fakta atau hipotesis. Ini, kalau yang ini berarti diartikan dalam bahasa Indonesia itu sebuah hal putusan ya tadi ya, keputusan, koma, evaluasi, koma, apalagi tadi satu lagi ya. Satu lagi itu kesan ya. Kesan yang tidak terpengaruh atas kalimat A. Pokoknya tetap begini gitu ya. Sekalipun kalimat A begitu, tetap nggak pengaruh. Nah, jadi kalau diartikan sekalipun pacar saya tidak setuju, saya tetap pergi ke Jepang. Paling ngambek. Nah, kayak gitu ya. Kano juga nattoku shinai ni shite mo nihon e ikimasu. Sekalipun pacar saya tidak setuju, saya tetap pergi ke Jepang. Oke, kita lihat reibungnya. Reibung no ichi desu ne. Watashi ga yomimasu. Oyamoto o hanareru to shite mo dekiru dake oya no chikaku ni sumu hoga ii. Sekalipun kamu berpisah dengan orang tuamu, alangkah baiknya kamu tinggal di dekat orang tuamu sebisa mungkin, gitu ya. Ini hipotesis ya, karena di sini kan kesan atau handang ya keputusan ya.
Oke, sekarang nomor 2 coba dibaca. Ayu Chang Yonde Kudasai. Hai sensei, ini bang. Junbi jikan ga mijikata ni shite mo, mou sukoshi rippa na hokokusho o kaete hoshikatta. Sekalipun Artinya, waktu persiapannya pendek, cepat. pendek. Mm-mm. Rippa apa sensei? Keren. Keren? Mm-mm. Keren, luar biasa, cakep. Nah, itu Ripa. Saya ingin Anda menulis hokokusho apa dulu? Laporan. Laporan. Apa dulu Laporan yang orang keren Gorontalo sedikit. ya? Ayo. Maaf sensei. Laporan yang keren sensei. Aduh, Iya. sensei nggak ngerti aku sensei. Oke deh. Gomen sensei. Laporan yang luar biasa, yang bagus gitu. Ya, saya ulang ya nomor 2 ya. Jumbi jika nggak minji kakak tadi, maaf terputus karena internet saya buruk ya. Jumbi jika nggak minji kata nishitemo mosko siripana o kaite koshikata. Jadi sekalipun waktu persiapannya itu sempit atau sedikit, saya ingin Anda menulis bentuk laporan yang luar fakta karena dia lampau. Sekarang nomor 3 ya. Sangbang Rahmat Chang Yonde Kudasai. Hai sensei. Dozo. たとえ悪い結果にしろできることは全部やってきたのだから後悔はしない。Sekalipun hasilnya buruk. Sekalipun hasilnya contohnya buruk. Hal yang bisa itu tidak berhasil itu ayo lakukan semuanya. Negara melakukan semuanya walaupun hasilnya tidak berhasil. Iya. Oke, saya ulang ya. Sangbang Tatoe warui keka ni shiro dekiru koto wa zenbu yatte kitan dakara di sifatnya hipotesis. Sekalipun hasilnya nanti buruk, hal yang bisa itu karena sudah dikerjakan, jadi saya tidak menyesal. Kokai wa shinai. Itu ya. Oke. Lanjut terakhir Yongbang nomor 4. Suki. Hai. Sensei. Dozo. Hai. Nani o suru ni seo. Kokoro o komete Iya, silakan. torikomitai. Iya, artinya. Lalu? Sekalipun harus melakukan sesuatu. Komete. Kokoro komete dengan sepenuh hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Ambil dengan sepenuh hati. Iya. Atau merancangnya dengan sepenuh hati. Oke, nani o suru ni shio kokoro o komete torikumitai. Jadi sekalipun saya melakukan sebuah hal, maka saya ingin membentuknya dengan sepenuh hati. Ya. Oke, itulah kira-kira minasang pola kalimat yang hari ini kita pelajari ya. Saya Ketsurong, sebelum kita akhiri materi hari ini. Yang pertama kita mempelajari bentuk toshitara, tosureba, tosuruto, tonatara, tonareba, atau tonaruto. Nah, hanya saja di sini secara umum garis besar sama seperti sebelumnya, hipotesisnya, cuman perbedaannya adalah dia bentuk penegasan.
yang berbeda dengan bentuk yang lain adalah tosuruto dan tonaruto. Sesuai dengan fungsi yang sebelumnya ya. Pokoknya yang to itu di belakangnya jidoshi atau keadaan. Lalu mononara, ini pengandaian, di mana yang sebenarnya bentuk hipotesis yang sebenarnya mustahil, hampir mustahil. Tapi diikuti dengan kalimat B atau induk kalimatnya bentuk keinginan. Lalu nomor 3, suatu hal yang diandaikan, tapi pengandaian itu digunakan untuk bentuk yang negatif di belakangnya. Suatu hal yang maknanya sedikit buruk, gitu ya. Kalau yo mononara. Lalu kalau naikoto niwa, dia bentuknya seperti tekara de naito. Kalau tidak begini, maka nggak bisa terrealisasi tuh. Maka dia sifatnya aksi kalau naikoto niwa. Nah, beda dengan nukinistewa. Ya, mungkin sedikit mirip, cuman bedanya dia eksistensi. Karena dia kata benda. Lalu bentuk nomor 6, bentuk penegasan dari sebuah hal yang di luar daripada hal umum. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, seperti biasa, ada pertanyaan atau tidak, silakan jika ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan.